Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4082-4084. Wajah Yarden menjadi pucat, dan dia menatap Dev tanpa daya. Kekuatan token api suci ini terlalu besar, dan Yarden tidak dapat menahannya. Tapi untungnya, dia masih bisa mempertahankan kultivasinya ketika dia akan diusir dari Sekte Api Ungu. Penatua Tian, apakah kamu bersedia meninggalkan Sekte Api Ungu bersamaku? Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kamu telah mengikutiku selama ini dan juga telah menyinggung Penatua Yu dan yang lainnya. Jika aku pergi, apakah kamu masih memiliki buah yang enak untuk dimakan? Yarden ingin membawa sekelompok orangnya. Pada saat ini, Penatua Tian dan yang lainnya sedikit takut. Meskipun mereka tidak ingin meninggalkan Sekte Api Ungu, tapi setelah meninggalkan sekte tersebut, mereka tidak akan memiliki tempat tinggal tetap dan bahkan akan lebih sulit untuk mendapatkan sumber daya. Tetapi jika dia tidak pergi, Penatua Yu dan yang lainnya pasti akan membalas dendam, yang sungguh akan merepotkan. Tepat ketika Penatua Tian dan yang lainnya ragu-ragu, Master Sekte Lama berkata, "Yang lalu biarlah berlalu, tetapi jika kalian ingin pergi, aku tidak akan menghentikan kalian. Jangan dengarkan dia. Jika kamu tetap di sini, kamu pasti akan mendapat balasan di masa depan." Yarden berkata dengan keras. "Jika kamu percaya padaku, kamu bisa tetap tinggal. Tapi jika kamu tidak percaya padaku, maka pergilah." Master Sekte Lama itu melambaikan tangannya dan meminta Penatua Yu dan yang lainnya untuk memberi jalan. Melihat situasi ini, Penatua Tian dan yang lainnya saling memandang, dan kemudian berlutut di tanah. "Kami mempercayai Master Sekte Lama dan bersedia tetap mengabdi untuk Sekte Api Ungu." Ketika Yarden melihat pemandangan ini, dia tahu bahwa situasinya telah berakhir dan tidak ada yang mau mengikutinya. Seperti kata pepatah, ketika pohon tumbang, monyetnya bubar. Sekarang dia bukan apa-apa, jadi bagaimana orang bisa mengikutinya? Oke. Yarden mengucapkan 3 kata oke berturut-turut, dan akhirnya melompat keluar dari Sekte Api Ungu. Dia takut jika dia tinggal lebih lama, Master Sekte Lama akan berubah pikiran dan melawannya, yang akan menimbulkan masalah. Setelah Yarden pergi, Dev melihat ke arah Master Sekte Lama dan berkata, "Master Sekte Lama, token api suci ini adalah harta paling berharga dari Sekte Api Ungu Anda. Saya hanya akan menggunakan token api suci ini untuk menyempurnakan teknik penggabungan api pamungkas dan mengembalikannya. Token api suci ini adalah milik Sekte Api Ungu. Jika Dev mengambilnya, perkembangan Sekte Api Ungu di masa depan akan terhambat. Dev hanya datang ke sini untuk mempelajari teknik penggabungan api. Meskipun token api suci ini adalah harta yang sangat bagus, Dev tidak boleh serakah. Dia telah mempelajari 2 api pamungkas dari Sekte Api Ungu, dan juga mempelajari tubuh Dao Api Sejati. Lebih penting lagi, dia juga mewarisi semua keterampilan Serius Hong, master pertama dari Sekte Api Ungu. Akan sedikit memalukan jika dia mengambil token api suci. Kalau begitu, bagaimana Sekte Api Ungu akan berkembang di masa depan? Karena token api suci ini telah mengakuimu sebagai tuannya, maka kamu adalah Master Sekte dari Sekte Api Ungu kami. Bagaimana Master Sekte bisa menyerahkan token api suci?" Master Sekte Lama itu berkata sambil tersenyum tipis. Tidak, aku tidak bisa menjadi Master Sekte Api Ungu. Terlebih lagi, aku masih diburu oleh aliansi penyegelan iblis, yang akan membawa masalah pada Sekte Api Ungu. Lagi pula, aku tidak punya tempat tinggal tetap dan tidak akan tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama. Itu tidak cocok sama sekali. Dev menggelengkan kepalanya berulang kali. Tapi Master Sekte Lama tersenyum tipis, lalu memberi hormat langsung kepada Dev, beri hormat kepada Master Sekte baru. Ketika Penatua Yu dan yang lainnya melihat ini, mereka juga berlutut dan bersujud di tanah, hormat kepada Master Sekte baru. Kaspar, Zeya dan yang lainnya semuanya memandang Dev dengan penuh semangat. Adik laki-laki mereka sekarang menjadi Master Sekte baru, dan mereka semua berbahagia untuk Dev. Dev memandang murid Sekte Api Ungu yang sedang berlutut dan tersenyum tak berdaya. Dia sepertinya mengetahui niat Master Sekte Lama itu, jadi dia berkata, "Baiklah, karena kalian semua memilihku, maka aku akan dengan enggan melakukannya. Oke, semuanya, bangun. Tuan, apa yang harus kita lakukan dengan orang ini?" Kaspar bertanya sambil menunjuk ke arah Theseus yang masih ketakutan untuk berjalan. Dev melirik ke arah Theseus, yang membuatnya sangat ketakutan hingga dia bersujud.
Penjarakan dia dulu. Orang ini memiliki kemampuan formasi yang bagus. Mari kita simpan dia untuk saat ini. Dev ingin menggunakan Theseus untuk menjelajahi detail sekte Liang Yi, tapi tidak sekarang. Sekarang Dev harus memanfaatkan waktu untuk berlatih teknik penggabungan api. Setelah menjelaskan secara singkat beberapa kata kepada Master Sekte Lama, Dev berkata, aku akan pergi ke Gunung Berapi Suci untuk berlatih teknik penggabungan api pamungkas. Segala sesuatu di dalam sekte harus tetap berada di bawah kendali Master Sekte Lama. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung melompat menuju Gunung Berapi Suci. Di ibu kota wilayah tengah, Putri Rubah, Scarlet Bai sedang duduk di singgasana istananya dengan ekspresi yang sangat serius. Helena dan Julian berdiri di samping Scarlet, masing-masing terlihat jelek. Putri Rubah, pesawat terbang sudah siap. Ayo cepat pergi. Kita tidak akan bisa pergi ketika kota ini hancur. Jangan khawatir, selama Tuan Chen kembali, saya yakin dia akan membantumu mengambil kembali kota kekaisaran. Julian membujuk Scarlet. Scarlet, jangan keras kepala. Jika Master kembali dan menemukanmu tewas dalam pertempuran, dia pasti akan sangat sedih. Tidakkah menurutmu Tuan sangat menyukaimu? Saat kita bersama, dia selalu tidur denganmu untuk waktu yang lama, kan? Helena juga membujuk Scarlet. Tapi Scarlet meneteskan air mata, menggigit bibirnya, wajahnya penuh ketakutan. Ini adalah wilayah negara yang akhirnya dia menangkan, tetapi sekarang akan direbut oleh negara lain. Tepat ketika Scarlet ragu-ragu, Nenek Zen bergegas masuk dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Ratu, orang-orang dari keluarga Feng akan segera tiba, sebaiknya kita segera pergi. Perbukitan hijau masih di sini, jadi jangan khawatir kehabisan kayu bakar. Kamu bisa berlindung bersamaku dulu. Kita akan kembali suatu hari nanti. Nenek Zen membujuk Scarlet. Scarlet memandang Nenek Zen yang dipenuhi bekas luka, dan akhirnya mengangguk. Dia tidak ingin melihat Nenek Zen, yang telah merawatnya sepanjang hidupnya, mati di sini. Setelah Mervin mati, keluarga Feng tahu bahwa harapan mereka untuk bekerja sama dengan kota kekaisaran hancur, jadi mereka mengumpulkan banyak orang untuk menyerang kota kekaisaran. Di belakang keluarga Feng adalah aliansi penyegelan iblis, dan ada rumor bahwa Dev berada di kota kekaisaran, jadi begitu banyak orang yang tertarik menuju ke kota kekaisaran. Sekarang kota kekaisaran akan dihancurkan. Saat itu terjadi, Scarlet tidak akan bisa pergi bahkan jika dia menginginkannya. Scarlet mengikuti Helena dan yang lainnya ke pesawat, dan kemudian dengan cepat terbang menjauh dari kota kekaisaran. Karena tidak ada yang menyangka akan ada sebuah pesawat di kota kekaisaran, tidak ada yang menghentikan pesawat itu untuk sementara waktu. Scarlet memandangi reruntuhan kota kekaisaran dan mayat orang-orangnya, dan hatinya terasa seperti pisau yang dipelintir. Kemana kita akan pergi sekarang? Julian bertanya. Lagi pula, Julian tidak terlalu mengenal wilayah tengah. Dia hanya pernah mengunjungi keluarga Ji di wilayah tengah. Pergi ke wilayah barat. Sebelum aku tiba di kota kekaisaran, aku berasal dari wilayah barat. Ayo pergi ke rumahku untuk bersembunyi. Kata Nenek Zen. Nenek Zen, apakah kamu berasal dari wilayah barat? Mengapa aku belum pernah mendengar kamu membicarakannya? Scarlet sedikit terkejut. Aku sudah meninggalkan rumah selama beberapa dekade, aku hanya tidak ingin menyebutkannya. Nenek Zen tersenyum pahit. Jelas sekali, ada alasan mengapa Nenek Zen pergi, jadi dia tidak pernah menyebutkannya. Jika dia tidak menghadapi situasi ini kali ini, Nenek Zen mungkin tidak akan mengatakannya. Saat itu, Nenek Zen ditinggalkan di kota kekaisaran karena keterampilan medisnya yang luar biasa. Hanya ada sedikit biksu dan alkemis di antara ras manusia, belum lagi ras binatang, jadi Nenek Zen dibawa ke kota kekaisaran karena alasan ini. Bagaimana kita memberi tahu Master? Dia masih di Sekte Api Ungu. Jika dia pergi ke kota kekaisaran untuk mencari kita, bukankah dia akan jatuh ke dalam jebakan? Helena bertanya. Saya tidak dapat menghubungi Tuan Chen menggunakan slip giok transmisi suara. Saya kira dia sedang berlatih saat ini. Saya akan menghubungi dia dengan slip giok transmisi suara ketika saya punya kesempatan. Kata Julian. Pesawat itu terbang menuju wilayah barat, tapi untungnya keluarga Feng tidak mengejarnya. Saat ini, Dev sedang duduk di Gunung Berapi Suci, dengan mata sedikit tertutup, terengah-engah, memegang token api suci di tangannya dan memeluknya di dadanya. Berdengung. Aura api terus memenuhi udara, dan kemudian di dalam aura api ini, aura yang agung, luas, dan murni mengalir. 6 jenis api pamungkas terus berputar di sekitar Dev. Ledakan. Tiba-tiba, warna langit dan bumi berubah, dan situasinya menjadi terbalik.
Perubahan mendadak ini menyebabkan banyak orang di Sekte Api Ungu melihat ke arah gunung berapi suci. Ayah, sudah 3 hari berlalu, apakah Dev akan baik-baik saja? Lydia melihat perubahan mendadak di gunung berapi suci itu dan bertanya dengan prihatin. Aku juga tidak tahu, tapi saat aku menggabungkan api pamungkas, sepertinya tidak ada pergerakan sebesar itu. Mungkin karena Dev memiliki terlalu banyak api pamungkas. Ayo kita lihat apa yang terjadi. Master Sekte Lama memimpin Lydia dan yang lainnya langsung ke gunung berapi suci. Ketika mereka tiba di kaki gunung berapi suci, semua orang melihat ke atas dan terkejut menemukan 6 warna awan keberuntungan yang berbeda muncul di langit. Awan keberuntungan ini berkumpul di gunung berapi suci. Segera setelah itu, awan keberuntungan dengan warna berbeda ini mulai menyatu. Api di sekitar tubuh Dev juga melindungi dan menyatu. Di atas kepala Dev, bintang asal muasal api tiba-tiba muncul, bersinar terang. Segera, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, dan bintang-bintang menjadi terang dan indah seperti galaksi. Cahaya ribuan bintang terus berkumpul, dan kemudian dituangkan ke dalam bintang asal Dev. Setiap orang yang melihat pemandangan ini terengah-engah dan tercengang. Mereka dapat merasakan bahwa inilah aura asal muasal api. Tapi bagaimana Dev bisa memiliki begitu banyak asal muasal api sekaligus? 6 jenis api bergabung, dan kemudian berubah menjadi kekuatan sejati dan dituangkan ke dalam bintang asal. Aura di tubuh Dev pun meningkat pesat. Awan keberuntungan berwarna-warni perlahan menghilang, dan esensi api terakhir yang murni dan tak tertandingi perlahan jatuh dari kepala Dev ke tubuhnya. Ledakan. Pada saat ini, tubuh Dev langsung meraung. Saat gelombang udara yang terlihat dengan mata telanjang menyebar ke sekeliling, awan keberuntungan yang baru saja menyebar di atas kepala benar-benar mengembun. Namun, kali ini bukan awan keberuntungan, melainkan awan guntur dan bencana yang gelap seperti tinta. Sial, apakah adik laki-laki akan menerobos lagi? Caspar menjadi gila saat melihat adegan ini. Dev jelas baru saja menerobos, dan baru beberapa ber lalu dan dia akan menerobos lagi. Penatua Yu memelototi Caspar dengan tajam dan berkata, "Brengsek, dia adalah Master Sekte, bukan adik laki-lakimu." "Iya, dia Master Sekte. Master Sekte sangat hebat, kenapa dia bisa menerobos begitu cepat?" Caspar mengubah kata-katanya berulang kali. Master Sekte Lama, Lydia dan yang lainnya juga terkejut. Namun awan kesengsaraan guntur ini sangat nyata, terlihat guntur menyambar, dan kesengsaraan guntur segera turun dari langit. Dev sendiri tidak menyangka bahwa menggunakan token api suci ini untuk menggabungkan api akan meningkatkan levelnya secara instan. Ini hanyalah 6 jenis api pamungkas. Jika dia memiliki lusinan api pamungkas, bukankah dia dapat mencapai puncak alam kesengsaraan transendensi dalam satu gerakan? Kesengsaraan guntur turun satu demi satu, menghantam Dev terus-menerus. Dev tidak hanya bersemangat saat ini, tetapi juga merasakan sedikit rasa sakit dari kesengsaraan guntur. Setelah badai petir berlalu, tubuh Dev melesat ke udara. Aura alam kesengsaraan transendensi tingkat 6 meliputi seluruh gunung berapi suci. Melihat token api suci di tangannya, Dev merasa sangat senang. Dia tidak menyangka bahwa sejumlah besar energi akan terkumpul di token api suci ini, yang tiba-tiba mengangkatnya ke level yang lebih tinggi. Namun, setelah Dev meningkatkan levelnya, aura pada token api suci jelas jauh lebih lemah. Kesadarannya tenggelam ke dalam tubuhnya, dan Dev melihat bahwa di ruang asalnya, bintang asal muasal api memancarkan cahaya yang menyilaukan pada saat ini. Dev turun perlahan, auranya yang tertahan masih belum mampu menutupi kekuatan tekanan di tubuhnya. Seseorang yang hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6 memiliki tekanan alami. Itu membuat orang bergidik. Dev, kamu sungguh luar biasa. Aku tidak menyangka kamu akan bisa menggabungkan api pamungkas dan bahkan meningkatkan wilayahmu. Lydia berlari dengan gembira dan berkata, "Dev, selamat. Hanya dalam 3 hari, kamu telah mencapai level baru lagi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya." Master Sekte Lama mengucapkan selamat. Ini semua berkat bimbingan Master Sekte Lama dan token api suci ini, jika tidak, saya tidak akan bisa meningkat secepat ini. Dev berkata sambil tersenyum. Faktanya, Dev tahu bahwa alasan mengapa dia bisa meningkat begitu cepat berkaitan erat dengan Sirius. Sirius mewariskan keterampilan seumur hidupnya kepada dirinya, dan dengan berkah dari token api suci, wajar jika kekuatan Dev meningkat dengan cepat. Bersambung.